Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yai Said Akil yang kita cintai, kita hormati, yang kita sangat hormati, jajaran pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama, khususnya Ibu Ketua yang alhamdulillah juga terpilih menjadi anggota DPR RI, Ibu Muhaimin yang saya hormati, Ibu Profesor belum yang saya hormati, Duta Besar, jajaran tamu undangan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini forum halal bihalal yang biasa dilakukan setelah bulan Ramadan atau bulan puasa. Alhamdulillah kita ini masih punya pelajaran dari pelajaran yang paling tua yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi bulan puasa ini adalah pelajaran lama yang selalu diajarkan kepada manusia. Makanya Allah menyatakan dalam firman-Nya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu aku wajibkan puasa. Jadi yang puasa itu bukan cuma generasi kita, orang dulu juga disuruh puasa. Nabi Adam puasa dikenal dengan nama Ayyamul Bid sama Ayyamus Sud, hari terang, tanggal 13, 14, 15 rembulan, 27, 28, 29 rembulan. Nabi Idris diajari puasa tapi tidak bernyawa makanannya, mutih kalau orang sekarang. Nabi Nuh motong kayu sampai membuat kayu dalam keadaan puasa. Nabi Ibrahim puasa, Nabi Musa naik ke Gunung Tursina puasa, Nabi Dawud sehari puasa sehari tidak, Nabi Isa puasa, Nabi Muhammad dan umatnya juga disuruh puasa. Makanya karena puasa ini peribadatan kuno, kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka hampir seluruh manusia mengenal puasa. Dan puasa ini ternyata tidak cuma orang Islam yang menjalankan. Jadi puasa ini ternyata karena puasa ini peribadatan lama, maka tidak cuma umat Islam yang puasa. Agama kuno namanya Zoroaster, punya Tuhan dua, Ahriman sama Ahura Mazda. Nabinya namanya Zarathustra, ajarannya nihilisme, itu juga puasa. Tuhan terang Ahriman ini kalau kelahi sama Tuhan gelap. Kalau Tuhan terang itu menang, maka terjadi gerhana bulan. Orang Zoroaster puasa 3 bulan. Kalau Tuhan terang yang kalah, gerhana matahari, puasa 3 bulan. Nah, orang Zoroaster ini punah karena terus agamanya berubah menjadi penyembah api yang di dalam Al-Quran dikenal dengan nama Majus atau Majusi, menyembah api. Orang Majusi juga punah karena Raja Majusi yang terakhir yang namanya Rustum masuk Islam karena diislamkan sama Sayyidina Ali, ngambil menantu Sayyidina Husain. Karena orang Majusi masuk Islam, maka tidak lagi menyembah api, tapi orang Majusi menaruh api di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro.
dan seluruh kaum muslimin melihat manaro di depan masjid itu bagus, maka kaum muslimin berlomba-lomba bikin manaro yang akhirnya sampai di Indonesia bernama menara. Itu sumbangan dari orang dari Majusi. Nah, orang Hindu juga diajarkan puasa, namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Untuk apa? Jalan menuju moksa. Karena yang terbaik dari Hindu adalah mati tanpa material, hilang raga, hilang sukma, namanya moksa. Agar bisa moksa, ibadah terakhir setelah Upanishad, setelah kabumian adalah upawasa. Nggak makan, nggak minum, dan nggak menyentuh perempuan. Nanti hilang secara material. Makanya ketika Islam datang mengajarkan syahrus syam, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, kok mirip seperti upawasa, maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Itu istilahnya. Orang Yahudi, orang Buddha juga diajari puasa. Kalau pengen mendapatkan penyempurnaan 8 jalan menuju nirwana, harus puasa di bawah pohon bodhi dengan pakai kain selempang dalemannya tanpa jahitan. Orang Yahudi puasa, kalau peringatan Yom Kippur juga puasa. Orang Nasrani kalau Jumat Agung sebelum Paskah juga diajarkan puasa. Jadi puasa ini adalah milik semua agama, cuman caranya berbeda. Jadi makanya kalau kemudian halal bihalal ini mempertemukan seluruh umat beragama yang berbeda, pasti nyambung karena urusannya dengan puasa. Nah ini lintas agama juga, ya nyambung kalau dalam urusan puasa karena semua agama mengenal puasa. Ini puasa, makanya puasa itu saking terkenalnya variasinya paling banyak. Di Indonesia ada puasa makan daun tok, namanya ngidang. Ada puasa makan umbi-umbian, namanya ngerowot. Ada puasa tanpa nyawa, namanya mutih. Ada puasa tidak kenyentuh matahari, namanya pati geni. Ada puasa diem, namanya bisu. Ada puasa gandul di pohon, namanya ngampret atau ngalong. Ada puasa jalan terus ngedan, itu puasa. Jadi variasinya paling banyak, dan sejarah-sejarah besar dilewati dengan puasa. Sejarah tertulisnya Weda, sejarah tertulisnya Tripitaka, sejarah turunnya Al-Quran itu sejarahnya orang puasa. Sang Buddha Gautama tukang tirakat, Walmiki tukang tirakat, Rasulullah juga tukang tirakat. Makanya Quran turun setelah Rasulullah naik turun Gua Hira selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ma'rifatullah setelah 25 tahun puasa di padang pasir dibimbing Syekh Mubarak Al-Madzumi. Sunan Kalijaga menjadi wali setelah puasa 3 tahun. Baca ya hayu ya qayyum, walaupun keliru ya kayuku ya kamu. Ya Saridin jadi wali setelah puasa 3 tahun, baca Allahu Akbar walaupun keliru lawa bubar. Jadi sejarah besarnya ini orang puasa. Mbah Manap Lirboyo pengen mendirikan pondok pesantren Lirboyo, puasa ngerowot 56 tahun, makan uwi sampai akhirnya uwinya hilang karena dimakan genderuwo. Akhirnya sama Mbah Manap uwinya diganti gadung, akhirnya genderuwonya makan gadung. Begitu genderuwo makan gadung jam 12 malam, genderuwonya mabuk. Anak makan genderuwo, makan itu pondok Lirboyo ambruk, maka dikasih minum minyak jarak. Lah akhirnya genderuwonya sadar, terus punya tugas nyantri, santri sebagai tukang ngisi jeding, nyenggot namanya. Makanya Lirboyo itu dulu kalau malam suka ada kriat-kriut itu genderuwo nyenggot. Nah sekarang genderuwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyo. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU, puasa 3 tahun dari hulu sungai Brantas sampai hilir baca surat Kahfi.
terus tiap malam nggak pernah tidur ngatamkan surat At-Taubah 41 kali, surat Kahfi 41 kali dalam 2 rakaat sholat hajat. Makanya kalau NU jadi gede ya nggak masalah, wong tirakatnya besar. Maka penumpang NU itu macam-macam, yang sholatnya rajin ya numpang, yang setahun sekali ya numpang, kadang bandar dadu ya numpang. Itu NU apa aja numpang. Makanya tapi karena kendaraan besar jalannya pelan, nggak bisa was-wes gitu. Makanya NU sering disalip kendaraan kecil-kecil, wes gitu, tapi penumpangnya kecil, yang naik yang cingkrang tok gitu. Yang naik yang jenggoten tok, yang nggak jenggoten nggak boleh naik. Tapi karena larinya cepet, was-wes sering nabrak, dikit-dikit tabrakan, bruk nabrak sapi, bruk nabrak apa gitu. NU biasa ya. Ki gede pemanahan ketika pengen membangun alas mentau, disuruh puasa 20 tahun sama Sunan Kalijaga. Akhirnya puasa di Bang Lampir Gunung Kidul, pantat bekas puasanya sampai batunya dekok. Punya anak Danang Sutawijaya mbubak alas mentau, mendirikan Mataram 1875, 1758 dipecah oleh Belanda jadi Jogja sama Solo jadi Giyanti. Akhirnya Jogja jadi Amangkubuanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, puasa 7 tahun, lahir Joko Tingkir gitu. Nah calon Raja Mataram nggak mau jadi raja, namanya Bagus Harun, karena pengen melahirkan anak jadi raja tapi alim. Maka Bagus Harun keluar dari kerajaan, puasa di daerah Pagotan Ponorogo, belakang pabrik gula, Tirakan di samping sumur yang dipuasani, naiknya airnya 7 meter pas 27 Ramadan. Oh aku untuk Lailatul Qadar. Karena sumur yang menghasilkan Lailatul Qadar, maka sumurnya disebut sumur Sewuwulan. Orang sekarang menyebutnya Sewulan, maka kampungnya dikenal dengan kampung Sewulan. Raden Bagus Harun punya anak, guanasnya luar biasa, perempuan fatayat, nggak ada yang berani nikahi dia saking kerasnya, sampai dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap. Nggak ada yang berani nikah, dinikahi Raden Santri, punya anak Mbah Maktum, lahir punya anak Mbah Maklum, Mbah Tafsirano, ada Mbah Kolyub, ada Mbah Ilyas, nikah punya anak Mbah Nafiqoh, perempuan galaknya luar biasa. Nggak ada yang berani nikah, dinikah sama Kiai Hashim Asy'ari, nikah sama Nyai lahir Kiai Wahid Hashim, nikah sama Nyai Solikah binti Bisri Sansuri, lahir anak Abdurrahman Wahid, seorang presiden Indonesia walaupun 2 tahun. Nah, ini tirakat semua mboknya itu dulu. Di Jogja ada orang nggak terlalu pinter namanya Sukira, pengen punya anak jadi raja, padahal bukan keturunan raja. Tetangganya cuman bilang paling kamu nanti jadi rajanya ketoprak anakmu. Tapi nekat puasa Bu Sukira 9 bulan, pengen punya anak jadi raja. Ya Allah, ya Allah. Keluar anaknya laki-laki jemblok keriting, dikasih nama Soeharto, jadi presiden 32 tahun. Loh itu makanya dulu orang itu kalau punya hajat besar senjatanya puasa. Laki-laki mencintai perempuan paling cantik safatayat kok ditolak, puasa kalau laki-laki dulu. Iya, masuk masjid baca ya Rahmanu ya Rahim 7 hari 7 malam, I love you. Kalau nggak percaya dibalik, perempuan mencintai laki-laki paling ganteng, puasa baca ya Rahmanu ya Rahim. Kalau nggak santri cari pohon besar, bacanya Sunan Mata Kaji Hajiku Jaran goyang tak goyang, I love you. Loh itu puasa. Jadi puasa itu menghasilkan energi yang aneh. Orang pengen kuat puasa, baca la haula wala quwata illa billah. Tapi juga bisa kuat baca Sunan Mata Kaji Hajiku Bandung Bondo puasa. Pengen kaya puasa bisa, ya Fatahu ya Rozak sholat duha. Kalau nggak mau ya Fatahu ya Rozak puasa di Gunung Kawi, pulang ya kaya. Nggak puasa. Loh makanya puasa ini punya energi yang universal.
Tidak perlu Islam, tidak perlu baik seperti yang dinyatakan oleh Yai Said. Hikmah itu tidak pandang bulu, dan puasa itu mampu melahirkan hikmah tersendiri. Dukun santet kalau puasanya kuat, santetnya juga teksek dia. Makanya ini puasa. Dulu nenek moyang kita hobinya puasa, dan yang ngerti puasa bukan cuman manusia, ayam juga ngerti puasa. Ayam itu kalau mau neteskan telurnya puasa 21 hari, telurnya netes. Ulat kalau mau terbang jadi kupu-kupu puasa, jadi kepompong, nanti terbang jadi kupu-kupu. Ular kalau mau ganti kulit puasa 41 hari. Mudah-mudahan puasa kita seperti puasa ulet, habis puasa terbang jadi kupu-kupu. Jangan kayak puasanya ular, habis keluar ular lagi habis ganti kulit ular lagi. Nenek moyang kita kuat-kuat dulu, iya kuat-kuat, bisanya cuman Bismillahirrahmanirrahim, tapi sakit gigi sembuh. Dukun bayi senjatanya cuman kuoto, tapi tirakatnya kuat, bus gitu keluar. Makanya nenek moyang kita nggak ada takutnya. Dan puasa ini bisa pakai apa saja. Santet pakai puasa ya kuat, bahkan cari nomor pun pakai puasa juga tembus. Ini puasa SSB. Makanya nenek moyang kita ketemu singa, oh gitu singanya, kita cuman ke singanya pergi, sakit gigi sembuh. Begitu sekarang orang takut puasa, Bismillahirrahmanirrahim basin tok. Lah ya makanya dulu orang tidak pernah takut apapun. Bambu runcing sama tentara nggak takut. Sekarang jangankan sama tentara Belanda, jangankan sama singa, orang sekarang sama melinjo takut. Monggo melinjo dan kenapa? Asam urat. Orang sekarang penakut. Orang ayam itu makanan manusia, begitu ayamnya pilek manusianya ketularan. Lu burung. Lah ya, orang sekarang ketemu santen takut. Enggak. Kolesterol. Manusia jadi penakut karena punya senjata dari Allah nggak pernah dipakai. Dengar puasa, puasa lagi. Akhirnya remuk tubuh manusia modern, rentan sekali manusia modern ini. Akhirnya kalau sudah rentan pasrah sama dokter, masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, dokternya nggak lupa, kamu tak operasi tapi puasa dulu ya. Nah ya dokter mau nangani dengan cara puasa. Loh, makanya kita ini diajarkan puasa. Makanya enak ibu-ibu itu sekarang, walaupun nggak puasa full, ada puasa enteng-entengan sekarang. Jadi tidak cuma people power yang enteng-entengan, puasa pun ada enteng-entengan, namanya diet. Nah diet kalau keterusan dead. Loh, ini pelajaran dari Allah. Kenapa kita takut? Lu makanya begitu kita ini puasa udah nggak kenal masalah. Lu makanya kekuatan hebat itu muncul dari orang yang bisa puasa. Tapi puasa kita ini beda dengan puasa kesaktian. La'allakum tattaqun. Nah, apa sih la'allakum tattaqun? Agar kita menjadi orang bertakwa. Takwa itu apa? Menghadapkan wajah kemanapun merasa melihat Allah. Kenapa kita bisa merasa melihat Allah? Dengan puasa. Karena dengan puasa ego kita tuh turun. Kenapa? Karena kita ini punya dua elemen. Manusia itu sudah kenal Allah, wong sebelum turun dari langit sudah dikenalkan. Alastu birabbikum, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Nyawa jawab, qalu bala syahidna ya Allah, aku jadi saksi engkau Allah. Fanfukhur ruh, maka ditirup ke dunia. Lah di dunia ditampani oleh daging. Daging apa? Daging yang diproduksi oleh bapak dan
dan ibu. Dari sisa makanan yang paling bagus namanya nutfah. Ini kan sari makanan dunia, punya bapak punya ibu dicampur titipkan di rahim ibu. Makanya perempuan itu namanya sawah. Nisa hukum harsul lakum, perempuan itu sawah karena tempat menanam. Jadi sampean nggak bisa mengingkari kodrat sebagai tempat menanam. Tempat menanam, jadi sampean itu sawah. Laki-laki ini yang punya sawah. Makanya sampean laki-laki harus tahu, kalau sawah pengen tanamannya bagus, jangan terlalu banyak sampah dan banyak rumput. Maka perempuan kalau pengen tanamannya bagus, bersihkan seperti sawah tanpa rumput dan tanpa sampah, agar bersih. Kalau sudah tumbuh jerawat, masukin salon. Begitu. Perempuan itu harus selalu bersih karena tanamannya biar bagus. Nah itu tugas laki-laki, belikan lipstik, belikan bedak. Tangannya nggak boleh kasar, belikan mesin cuci. Tubuhnya nggak boleh pengap, belikan AC. Loh, makanya qawwamuna 'alan nisa itu nggak boleh dilupakan. Kadang ini nggak disampaikan kepada seorang laki-laki. Makanya karena kiainya biasanya laki-laki, itu nggak disampaikan perempuan seperti sawah. Iya, jadi laki-laki ngerti betul ini sawah harus benar-benar diperbaiki, tidak boleh kotor, tidak boleh ini. Belikan lipstik yang bagus. Yang kedua, perempuan itu adalah sawah. Sawah harus dipupuk dan selalu ada air biar selalu teduh dan penuh kesuburan. Artinya perempuan tidak boleh kering. Karena perempuan tidak boleh kering, maka perempuan harus selalu senang hatinya. Biar perempuan senang hatinya, laki-laki mesti kasih uang. Nah, itu entah ini sebab pembelajaran buat laki-laki ini. Iya, ini nggak apa-apa biar dia belajar. Ya, ini pembelajaran biar nanti pulang ngomong sama suaminya, kata kiai, saya ini sawah, saya terima ditanami, tapi tolong dong airi dan kasih kesuburan gitu. Perempuan itu sawah, kalau lagi ditanami nggak boleh dibakar, maka perempuan nggak boleh dimarahi, harus dikasih sayangi. Lo bener. Lo iya, kalau perempuan dimarahi emosi. Kalau emosi jantungnya ini di bawah payudara, jantungnya panas, payudaranya mendidih. Air susu nih ibarat santan blondo, diminum bayi beler. Makanya kalau teteknya nggak sehat, bayinya bengek. Maka ada istilah tetek bengek. Loh, ini pakai. Loh, ini harus benar-benar ditanam dulu. Karena kalau ini tidak selesai, maka urusan yang lain tidak selesai. Karena tanaman ini yang menentukan masa depan bangsa. Almar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, idza fasadat fasadal. Perempuan ini tiang negara karena melahirkan anak. Lah, anak itu adalah kelanjutan estafeta manusia memikul bangsa dan negara. Nanemnya harus kuat, maka sawahnya harus subur. Maka kalau dimarahi biasa aja laki-laki itu. Laki-laki nggak boleh marah. Kalau perempuan marah biasa. Iya. Lah iya, marahnya perempuan itu kan buang sampah. Dan laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau sampah lagi dibuang, tempat sampahnya jangan ditutup. Kalau ditutup, sampahnya dibuang ke tetangga. Kita pusing WA-an sama tetangga. Karena ternyata laki-laki itu lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Dia, laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Survei membuktikan. Loh, laki-laki pulang kerja, anaknya di pangku tetangga. Terima kasih. Loh, iya. Lu pulang kerja, anaknya
tiba-tiba digendong tetangga, terima kasih. Coba kalau yang dipangku istrinya, wah loh, ini membuktikan bahwa laki-laki mencintai istrinya. Senggol bacok. Loh, makanya kan ada cerita ja'a rajulun ila Umar bin Khattab. Ada laki-laki datang ke Sayyidina Umar. Itu nggak disebut, ternyata Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu kepala suku panglima perang, tapi istrinya cerewetnya luar biasa. Sampai ini apa? Sayyidina Abu Dzar itu, ya Allah, aku kurang apa? Udah ganteng, kaya, kepala suku, panglima perang, punya istri satu, cerewetnya gini. Awas tak tukar tambah aja. Tapi sebelum tak tukar tambah, tak konsultasi sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kan keras-kerasnya laki-laki. Nah, Sayyidina Umar gak ada yang berani baca Quran aja, gak ada orang berani denger. Sayyidina Umar kalau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar. Kalau yang Bismillahirrahmanirrahim, kenapa tadi nggak bilang Allah? Nah, berarti nggak cocok memang, keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Kalau khutbah itu pedangnya ittaqillah, sama masjid gini semua. Makanya saking kerasnya Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali nadar, orang kok kerasnya kayak gini, kalau mati ditanya malaikat Mungkar Nakir jawabnya apa? Maka meninggalnya Sayyidina Umar, kuburannya di kuping sama Sayyidina Ali. Karena sama-sama walinya, ya denger Assalamualaikum, salam. Malaikat Mungkar Nakir kaget, salam, siapa itu? Mungkar Nakir, ya Umar. Ada apa? Ya mau nanya, ya Umar. Nanya apa? Ya marrobuka, Allah. Apalagi udah itu aja gak jadi. Loh, itu maka Sayyidina Abu Dzar ini mau curhat ke Sayyidina Umar, baru mau curhat tentang perempuannya yang cerewet. Sampai di dalam rumah dengar ada perempuan ngomel. Ternyata Bunyai Atikoh lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Dzar podo tiba. Selesai ngomel, Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Abu Dzar, ya Umar. Ada apa? Kok tumben-tumben suruhnya sini? Gak jadi, sama aja. Loh, akhirnya Abu Dzar ini kan nanya, ya Umar, ternyata kamu kok tahan istrimu ngomel seperti itu? Kok kamu tahan? Ya, aku harus tahan karena memang istriku setiap hari ngomel, tapi ngomelnya istriku tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Ya maksud gitu. Coba kalau jawabannya iya kayak radio rusak, ngomel lagi. Nah, inilah. Maka ini tiang negara, makanya jangan ngomel. Karena jadi perempuan itu ternyata nggak enak. Ini saya punya pengalaman. Saya pernah jadi perempuan sehari semalam. Yakin saya pernah jadi perempuan sehari semalam. Gara-gara istri saya tak omeli, nantang. Wah, anak begini kocar-kacir seluruh rumah, padahal yang bantu juga sudah banyak. Mas, jangan ngomong gitu, kamu belum ngerasain jadi perempuan, nggak enak jadi perempuan itu. Akhirnya saya emosi, ya sudah gantian saya jadi perempuan. Ya sudah, hitam di atas putih saya sama istri saya jadi perempuan sehari semalam 24 jam. Teken saya, nanti jam 2 malam kamu harus minggat dari rumah ini. Akhirnya suruh pergi istri saya jam 12 malam, kasih duit 10 juta. Iya, kamu pergi dari rumah ini malam hari ini, jangan sampai anak-anak bangun. Nanti kalau saya nggak tahan kamu tak telepon. Iya. Wah, akhirnya istri saya udah pergi, saya ini gagah mau jadi perempuan. Subuh-subuh anak saya kan nggak bangun. Akhirnya saya nyontoh istri saya, nak bangun, nak. Ya nggak ada yang denger. Itu kan pekerjaan istri saya, pidato kalau pagi-pagi. Saya yang pidato, nggak ada yang denger. Biasanya istri saya kalau anaknya nggak bangun dicubit, saya ikut nyubit. Kalau dicubit sama ibunya bangun, dicubit saya ditendang kepala saya. Wah, akhirnya nggak
bangun. Gagal, saya udah mulai pusing. Ada yang turun bawa pempes, kepala saya udah sak helm rasanya. Habis itu mandikan, disemproti biasanya istri saya ikut nyemproti, ngamuk kepanasan. Ada yang kedinginan, habis itu jejer didulang gini satu-satu. Ada yang kegedean, disembur, diuncal no. Stres saya jam 7 akhirnya mau sekolah, gagal semua. Gak ada yang mau sekolah. Habis itu rumah berantakan, TV pecah, remote kocar kacir. Sudah jam 1:30 saya minta ampun, tapi Dek pulanglah. Nyerah aku, nyerah. Akhirnya dia ketawa, iya aku sudah di samping rumah karena kau pasti gak tahan. Iya wis nyerah, tak cekel tangannya. Begitu sampai rumah ambung ping 7 udah. Setelah itu ini ngerti semua ini anak-anak bang, ini ngomongan saya itu 1, 2 itu betapa kerasnya itu saya, tapi saya nggak tahan akhirnya, ampun saya akhirnya nyerah saya itu. Makanya tadi termasuk baju ini dia yang jahit, karena saya ini hidupnya diurusi orang, jadi kesana diurus, hampir istriku itu jarang ngurusi saya. Maka cuman dia bilang, engkau boleh diurus sama siapa mas, tapi saya minta satu, biar urusan bajumu dan sarungmu urusanku, biar nanti kalau engkau masuk surga aku tak bisa gandol katanya. Mana itu aja, karena itu aja dia minta. Akhirnya ini sarung, ini dia yang jahit. Saya baru ngerti ternyata yang dijahit itu apa, selimut. Jadi kemarin waktu di hotel baru tak samain gini, sama ternyata kain. Jadi dia punya kebiasaan beli selimut untuk digelar di ranjang itu. Nanti setelah itu dia cuci, terus dijadikan sarung ini katanya. Biar kemanapun kau selalu mengingatku katanya. Iya. Makanya saya itu gak bisa marah sama istri saya. Sekali saya marah itu kapok saya, dia marah kapok saya. Dek dandan yang cantik, ya mas, karena pagi nanti kawinan santri, gak boleh kau kalah cantik. Dandan habis subuh, jam 7 keluar rumah, menurut saya udah paling cantik. Naik mobil di depan, samping ini sopir santri namanya Arifin, anak saya di belakang sama istri saya di depan. Tak lihat dari spion, oh cantiknya. Tapi begitu sampai di perempatan lampu merah, ada perempuan cantiknya luar biasa. Menurut saya nyeronong, ya Allah, ayune taiku. Dari belakang saya lupa dicubit, itu sakitnya luar biasa. Itu kayak tang. 3 tahun yang lalu saya masih kerasa sampai hari ini sakit-sakitnya. Sambil ngomel nangis itu bedaknya rusak itu. Dasar mata laki-laki, ada saya aja berani memuji perempuan lain. Oh no, nangis saya. Iya dek sepurane, gak ada maaf. Perempuan sudah tersembunyi masih bisa dilihat. Aku mau bilang enggak ya nggak mungkin dong, terlanjur ngomong. Akhirnya saya dengan gaya laki-laki, iya dek, saya memang tadi melihat perempuan cantik di dalam mobil yang tersembunyi itu. Iya mata laki-laki, iya karena aku laki-laki. Perempuan cantik dimanapun yang tersembunyi sekalipun aku pasti tahu. Karena kalau aku nggak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Habis itu kendor ini. Lah itu iya. Coba kalau nanti nggak percaya, tanya sama istri saya itu benar-benar terjadi ini. Jadi jangan sampai perempuan itu marah karena nggak boleh dibakar hatinya. Karena ini generasi berikutnya tergantung perempuan. Maka Allah itu kasih berkah kepada perempuan itu beda dengan laki-laki. Karena perempuan itu menumbuhkan generasi. Perempuan salaman sama suaminya, cium tangan, dapat pahalanya Hajar Aswad. Laki-laki cuman salaman tok, tekor. Perempuan tidur di samping suaminya dapat pahala sholat di depan Ka'bah. Laki-laki cuma dapat pahala tidur aja. Makanya nanti kalau pulang cari Hajar Aswadnya ya. Lo kok Hajar Aswadku panun. Lihat hamil itu melangkah 1 langkah dapat pahalanya jihad fisabilillah. Makan siang dihitung puasa, tidur malam dihitung tahajud, menyusui 1 cecepan pahalanya 100. Kalau anaknya daplek sampai 6 tahun berapa pahalanya?
Lo Allah kasih, makanya perempuan itu berkahnya tidak habis habis. Satu elusan perempuan terhadap anaknya semiliar saraf kebaikan bangkit. Lo ini yang tidak, laki-laki nggak memiliki itu. Laki-laki harus perang beneran, laki-laki harus kelahi beneran baru dapat jihad. Kalau perempuan enak. Makanya perempuan ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tulang punggung masa depan bangsa, dan fatayat berada di situ. Maka fatayat tidak boleh lupa, ini harus dibangun secara baik, diperlakukan dengan baik. Ya, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada penghinaan, karena dari sinilah akan lahir generasi-generasi yang akan menjadi baik buruknya bangsa. Loh, itu maka saya paling tidak suka kalau ada laki-laki kejam dikit sama perempuan. Tak tempiling benti sama saya. Dia salah, pasti imamnya dulu yang salah. Wong pemimpinnya dulu, sopirnya belok, biasanya penumpangnya ikut belok. Loh, itu kok tekan wong wedok ini. Nah, kita balik lagi puasa. Nah, puasa itu menjadi kuat. Kenapa? Karena manusia punya ruhani. Nah, jasmani ini harus ditahan kekuatannya. Kalau kekuatan jasmani ini sudah ditahan, ruhaninya online. Ego manusia turun, ruhaninya bangkit. Kalau ruhani bangkit, kemanapun akan melihat Allah. Contoh, ego yang masih tinggi nggak bisa lihat Allah. Perempuan gendut gitu, laki-laki langsung bilang, wah, dream itu. Nah, nyawa kita yang di dalam merekam. Karena manusia itu sebenarnya punya titipannya nyawa, persis seperti padi, persis seperti pisang. Pisang itu punya titipan pisang yang harus dikelola oleh pohon pisang. Beras itu tergantung pohon padi. Sama seperti syuting itu hidup untuk tengok saya sana sini, itu kasihkan bekal namanya memori. Nanti setelah ngerekam saya, syutingnya dibanting, nggak masalah, yang penting memorinya masih ada. Beras juga sama, walaupun nanti pohon padinya nggak ada, selagi berasnya masih ada, masuk laboratorium rekamannya ada organik atau bukan organik. Manusia juga nanti jasadnya ini sama, pergi, tapi kalau nyawanya kembali pada Allah, rekamannya juga masih ada. Nah, tugas jasad ini memberikan rekaman yang baik. Kalau egonya tinggi, rekamannya pasti jelek. Istri gendut gitu, drem, rekamnya drem. Tapi kalau egonya sudah turun, rekamannya pasti bagus. Istri gendut, alhamdulillah, istriku gendut, nggak tak kasih makan seminggu juga masih hidup. Rekamannya Allah. Nah, iya, sendal hilang gitu. Kalau egonya tinggi, oh kambing ini. Akhirnya yang direkam adalah kambing. Tapi kalau egonya turun, sandalnya hilang, masya Allah, akhirnya direkam masya Allah. Berarti begitu besok rekamannya dikembalikan pada Allah. Loh, kok ada kambingnya? Karena pernah rekam kambing dipanggil, "Beng, kok kamu ada dalam rekaman hati orang ini?" Ya Allah, dia mitnah saya nyuri sendal. Padahal kan dia tahu nggak ada kambing nyuri sendal. Saya nggak terima, neraka. Makanya orang kalau egonya turun, rekamannya Allah. Lihat ayam naik masjid, alhamdulillah ya Allah, ayam naik masjid kok belum begitu jerot, alhamdulillah ya Allah, santriku bisa praktek toharoh, membersihkan telek dari atas masjid. Karena kalau tidak ada telek naik ke masjid, santri nggak bisa praktek toharoh. Wong kiai nggak boleh bawa telek ke atas masjid tuh. Rekamannya Allah terus. Makanya orang ini kalau puasanya kuat, rekamannya Allah lah ada. Nah, kalau sudah rekamannya Allah, sistem online-nya ya tinggal share it. Nah, itu hikmah muncul itu dari situ. Nah, itu makanya ego itu hati-hati, bisa menjauhkan kita dari Allah. Contoh, ini kan habis lebaran, Bu Ketum, Mbak Anggi, aslinya mana? Sragen. Nah, di Sragen itu ada ayam goreng. Jaya Sragen itu ada ayam goreng. Mungkin karena sudah lama di Jakarta, pengen ayam goreng Sragen. Sampai rumah karena liburan nggak ada ayam goreng itu. Karena nggak ada ayam goreng, maka merindukan ayam goreng Sragen. Saking kangennya kemana-mana bayangkan ayam goreng aja ngiler.
saking ngilirnya nggak tahu main ke rumahnya Pak Bupati, ada ayam goreng yang diinginkan, hati-hati jangan dimakan, itu bisa haram. Kenapa? Karena didorong oleh nafsu selama 1 minggu pengen ayam goreng, begitu dimakan nikmatnya luar biasa. Akhirnya pergi ke rumahnya Pak Camat, ada ayam goreng yang sama, karena sudah tidak terlalu kepengen, begitu monggo silahkan, enggak, akhirnya kemakan juga. Begitu kemakan, enak tempatnya Pak Bupati, karena udah nggak kepengen. Begitu sampean bilang enak tempatnya Pak Bupati, ribut sama Allah, wong hari ini dibagi yang itu kok masih nggak terima membayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya kiai-kiai pendiri bangsa ini kalem-kalem, karena tirakatnya kuat-kuat. Makanya hanya Allah. Lihat orang Yahudi, oh juga bikinan Allah. Lihat orang Nasrani, oh juga bikinan Allah. Lihat apa saja. Makanya orang NU itu tenang, nggak pikut hancurkan Yahudi. Yang enggak lah, orang Yahudi juga berandil pada umat Islam. Kalau umat Islam Indonesia pergi haji, yang bikinkan pesawat juga orang Yahudi. Kalau Yahudinya mati, berenang kita. Loh, perempuan-perempuan ini menjadi cantik karena orang Prancis yang bisa bikin bedak dan parfum. Agamanya apa? Ya orang Prancis yang ngerti. Kalau nggak ada orang Prancis yang bisa bikin bedak dan bikin parfum, kita kembali ke bedak Jakarta, beras ditumbuk ya blonteng semua. Lah itu makanya Rasulullah cuman menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairan di situ nakiroh. Khairan itu kalau nakiroh maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia nggak sempurna, maka nggak mungkin punya kebaikan yang berdiri sendiri. Contoh sekarang yang paling baik siapa? Tadi Kiai Said. Begitu Kiai Said pergi, yang paling baik siapa? Saya. Lihat, saya yang paling baik, dikasih mic ngomel sesukanya enak karena paling baik. Tapi saya nggak boleh ngomong paling baik, sebab kebaikan saya menjadi ada di sini karena Mbak Anggi bikin acara fatayat. Kalau nggak ada acara fatayat, saya nggak terlihat baik di sini. Nah, kalau sudah baik seperti itu, siapa yang baik? Ya ribut, kata Mbak Anggi, ya saya. Kata saya, ya saya. Kalau saya nggak datang, jelek acaramu Mbak. Ya gitu. Jadi itu baru 2 udah ribut kebaikan itu. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Kami yang paling baik. Karena kalau kami nggak ada di sini semua, yang ada cuma di atas, cek sound. Loh, kita ini udah nggak usah ribut. Kita indah makan ini saja sudah Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli, kok barik lana? Karena urusan makanan itu melibatkan banyak orang. Yang nanam siapa, yang masak siapa, yang bikin sabluk siapa, yang bikin api siapa, yang bikin bumbu siapa, yang ngulek-ulek siapa, yang bikin cobek siapa. Kita nggak pernah tanya, jangan-jangan cobek yang dibikin waktu membikin kekurangan air dikencingi, kita juga nggak ngerti. Kita nggak punya garam untuk menikmati masakan. Jangan-jangan orang sana, orang Indramayu, orang Kudus, orang Jepara yang bikin garam lagi bikinnya kepingin kencing di kolam garam, nggak ngerti kita. Terus dibawa sopir truknya kita nggak ngerti. Jangan-jangan mampir warung-warung di Indramayu, nggak ngerti kita. Terimanya mateng loh. Itu makanya kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka jangan sekali-sekali orang baik mengaku yang paling baik. Itu seperti paku menempel pada kayu. Begitu paku mengatakan yang terbaik, lepas dari kayu, dia akan menjadi batu atau menjadi besi yang berkarat. Nah itu NU sifat dasarnya begitu. Makanya NU nggak pernah kami paling baik, enggak. Iya, Fatayat punya bordir, yang bordir mesinnya mereknya Butterfly, buatan Cina. Ini rame, indah, minumnya Nestle, ini Prancis kalau nggak salah. Kita bisa begini karena komunikasi sama saya pakai handphone. Yang datang orang bawa handphone punyanya orang Korea Samsung. Pengajian ini menjadi indah karena orang Jepang bikin toa. Jadi bagus karena itu. Ada yang saya yang paling murni. Kenapa? Saya minumnya degan. Nggak bisa. Degan itu dipacok pakai golok dari pir mobil buatan Jepang.
yang paling murni sekarang tinggal satu, kalau ada hujan mangapo. Loh, sifat dasar NU dan Kiai itu seperti itu, maka jangan salah paham. Hancurkan Yahudi, renang kita. Wong Pak Habib disuruh bikin pesawat gak jadi-jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko. Ya itulah makanya halal bihalal ini sesungguhnya adalah wujud dari kehidupan kita yang nggak bisa berdiri sendiri. Gitu loh. Ada orang orang Eropa yang gagahnya seperti itu, kalau musim panas musim dingin lari ke Indonesia, kalau musim gugur dia cari buah dari Indonesia, dari negara yang biasa aja. Jadi nah inilah kehidupan kita. Mudah-mudahan halal bihalal kita kali ini menjadi makna baru bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan bersama yang nggak mungkin dipisah-pisah, bahwa kebersamaan itu tercermin dari Indonesia dan berhasil dengan cara seperti ini. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.